mulai di halaman 373 ini dan seterusnya telah di-framing. Beliau telah di-framing sebagai promotor ulama Wahabi. Bahkan di halaman 380 ini ada redaksi seperti ini. Jadi, diakui atau tidak, Imaduddin telah berjasa mengangkat derajat dan mempromosikan ulama Wahabi Timur Tengah, bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin agar para pengikutnya percaya bahwa ulama yang ia jadikan rujukan adalah ulama aswaja yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Sepanjang pengetahuan penulis, hanya Imaduddin satu-satunya kiai NU yang mengaswajakan ulama Wahabi. Ya, sehingga saya punya usul itu gini, sahabat. Nama timnya itu diganti saja dengan tim ini ya, pembenci umat sono, atau tim framing Kiai Imad promotor Wahabi ya. Enggak. Bercanda sahabat ya, bercanda. Baik, langsung saja kita masih di halaman 29 dan seterusnya ini. Kalau kita baca dengan cermat, narasi mulai dari judul nomor 3 ini, Al-Faqih Hasan bin Rashid wafat 638 Hijriah, sampai di halaman 31 tepat di kalimat Al-Alawiyin dan tidak disebut Syarif, ini footnote 37. Sebenarnya bisa dipahami dengan jelas betapa sulitnya menemukan bukti sezaman yang dulu sempat ditolak tapi tetap diusahakan ada, dicari gitu ya maksudnya. Kenapa begitu? Ya sahabat, perhatikan ini. Pertama-tama kita itu digiring terlebih dahulu untuk memahami bahwa sosok bernama Al-Faqih Hasan bin Rashid wafat 638 Hijriah merupakan salah satu murid dari Ali bin Muhammad bin Jadid, dengan redaksi salah satu murid Syarif Abul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid ialah Hasan bin Rashid wafat 638 Hijriah, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam reportase Al-Janadi. Fa akhadhan nasu an Abil Hadid akhdan katsira famimman akhadha anhu Muhammad bin Mas'ud As-Safali wa Ibnu Nasir Al-Himyari wa Ahmad bin Muhammad Al-Junaid wa Hasan bin Rashid. Ini ada footnote 34. Ini bersumber dari kitab As-Suluk karya Syekh Al-Janadi juz 2 halaman 136. Kemudian setelah benar adanya bahwa sosok bernama Al-Faqih Hasan bin Rashid merupakan murid dari Syarif Abul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid, dan kita sebagai pembaca tentu saja mengiyakan karena di sumbernya memang ada, penulisnya di sini langsung menggiring kita kepada sebuah narasi seperti ini. Sosok yang dijuluki Al-Faqih Hasan bin Rashid oleh Al-Imam Al-Janadi di dalam footnote 35 ini ya, yaitu di dalam kitab As-Suluk halaman 373, dalam ijazah Sunan Tirmidzi yang ditulis langsung kepada muridnya, ia menulis julukan Abul Jadid beserta anak biologisnya sebagai Syarif dan Husaini. Ini Arabnya, di bawahnya sudah diterjemahkan. Kemudian lebih meyakinkan lagi, narasinya dilengkapi dengan pernyataan ini. Al-Faqih Hasan bin Rashid menyebut Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid dan putranya dengan sebutan Asy-Syarif Al-Husaini. Pada masa itu terdapat postulat dari Raja Yaman bernama Umar bin Yusuf bin Rasul 635 Hijriah sampai 696 Hijriah. Di dalam Turfatul Ashab, ini apa ini ya? Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab ya, tentang julukan keturunan Imam Ali secara spesifik. Nah, ini takbirnya dan di bawahnya sudah diterjemahkan. Ya, mungkin sampai di sini
penulisnya mengira bahwa pembaca tidak merasa janggal dengan narasi dan isi ijazah yang berada di dalam Sunan Tirmidzi. Di mana janggalnya? Nah, pertama, Raja Yaman bernama Umar bin Yusuf bin Rasul, eranya itu 635 Hijriah sampai tahun 696 Hijriah. Sedangkan Al-Faqih Hasan bin Rashid itu pada tahun 638 Hijriah sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua, narasi awal tadi kan hanya menyuguhkan data bahwa sosok bernama Al-Faqih Hasan bin Rashid merupakan murid dari Syarif Abdul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid saja. Lalu tiba-tiba dinarasikan ada sebuah kitab karya ulama besar. Beliau Al-Imam Abu Musa Muhammad At-Tirmidzi atau yang kita kenal dengan Imam Tirmidzi. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Kitab itu berada di perpustakaan Sulaimani Kutupanesi, Turki. Nah, tiba-tiba di dalam kitab karya beliau, kitab Sunan Tirmidzi ya, di dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Sunan Tirmidzi jilid 17, berada di halaman terakhir, di halaman paling belakang berarti katanya ada tulisan Arab yang terjemahannya seperti ini. Dan telah membaca kepadaku seorang faqih, wali yang dicintai karena Allah, Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini, berdasar hak pengijazahan yang kuterima dari pembacaku di depan ayahnya, Syarif Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini. Kemudian ditulis oleh Hasan bin Rashid Al-Hadrami, wafat 638 Hijriah. Di Arabnya nggak ada ya, 638-nya nggak ada. Mungkin penulisnya ini lupa sahabat ya. Mungkin lupa bahwa narasi awal itu hanya menyebut bahwa sosok bernama Al-Faqih Hasan bin Rashid merupakan murid dari Syarif Abdul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid saja. Hanya menyebut sebatas itu, tanpa ada keterangan atau penyebutan bahwa Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid yaitu pernah membacakan riwayat hadis kepada Al-Faqih Hasan bin Rashid. Dan ya tidak ada pula ya keterangan sebelumnya bahwa Syarif Abdul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid itu pernah mendapatkan riwayat atau ijazah Sunan Tirmidzi dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Imam Tirmidzi. Dan tidak ada pula keterangan bahwa Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, anaknya Ali bin Jadid, itu telah membacakan hadis Sunan Tirmidzi, ijazahkan itu membacanya kepada Hasan bin Rashid. Kan nggak ada. Tapi nampaknya karena di dalam kitab Sunan Tirmidzi di halaman akhir ada kalimat wa kataba Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Nah, di Turki itu ada kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi yang kemudian ada tulisan ini. Wah, ini nampaknya langsung wah cocok ini. Berarti ini tulisan Al-Faqih Hasan bin Rashid. Berarti ini diijazahkan kepada muridnya. Siapa muridnya? Ya nggak tahu. Di buku ini kan tidak disebutkan. Nah, inilah yang saya sebut dengan betapa sulitnya menemukan bukti sezaman yang dulu sempat ditolak tapi tetap diusahakan ada. Ya ada, ya ditampilkan kepada kita, tapi tetap saja kontroversi. Terkecuali kalau data di dalam narasi yang disuguhkan ada yang mendukung penuh terhadap nuansa semacam cocok logi pada tulisan yang berada di bagian akhir kitab Sunan Tirmidzi tadi, yang kitabnya sekarang berada di perpustakaan Sulaimani Kutupanesi, Turki. Apalagi kalau ditambah dengan kajian filologi pada tulisan di bagian akhir kitab Sunan Tirmidzi tadi.
cek karbon atau cek tinta atau apa itu sahabat ya, saya kurang paham lah kalau mengenai itu karena bukan bidang saya. Wah kalau seperti itu mantap sekali sahabat, tapi sayangnya tidak,